Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, mahasiswa TL yang saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberi kemudahan untuk bisa kuliah kembali, kuliah online. Dan insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait mengenai kuliah kita kimia dasar terkait ikatan kimia untuk pertemuan ketiga. Oke, pada hari ini adalah kita akan bercerita tentang ikatan kimia yang mana bahwasanya dalam suatu ikatan kimia itu ada molekul dan ion. Dan ikatan kimia itu berarti adalah terdiri dari dua molekul, paling minimal ada dua atom atau dua molekul paling minimal. Nah, molekul di sini biasanya terdiri dari dua atau lebih atom yang berikatan secara kimia yang untuk suatu materi. Nah, biasanya untuk dua atom terlebih ini disebut dengan molekul. Baik itu molekul dia tidak hanya atom yang sama ataupun senyawa atau terdiri dari beberapa molekul yang berbeda. Nah, untuk molekul diatomik itu adalah terdiri dari dua atom dan molekul poliatomik itu terdiri dari dua atom atau lebih. Jadi untuk molekul poliatomik, poli ada dua atom atau lebih. Nah, sedangkan untuk penulisan molekul atau senyawa yang dengan beberapa simbol tergantung dari masing-masing atom penyusun tersebut. Sehingga kalau contoh seperti atom air. Atom air tadi contoh dari molekul air H2O, yang mana H2O itu terdiri dari dua atom H dan satu atom oksigen. Atau contoh seperti dari molekul NaCl. NaCl itu adalah terdiri dari satu atom natrium dan satu atom klorida atau Cl. Nah, sehingga di sini dua atom berdekatan, baik itu sama atau beda, akan menjadi satu molekul. Nah, molekul sini disebut juga dengan senyawa. Nah, biasanya dalam bagaimanakah bisa terjadinya ikatan antara natrium dan juga hidrogen ini? Nah, biasanya dalam satu atom itu memiliki ion. Jadi kita ingat bahwasanya satu atom memiliki ada namanya elektron dan proton. Elektron terluar itu adalah seperti ini elektron dan muatan terluar dari elektron berusaha muatan negatif. Sedangkan untuk proton dan inti atom itu ada proton dan neutron. Dan sedangkan proton adalah sama Inggris saya sebutkan misalnya proton itu adalah yang bermuatan positif. Sehingga biasanya di sini satu atom itu memiliki muatan positif dan negatif jumlahnya sama. Oke, jumlahnya sama. Sehingga kalau misalkan di sini protonnya ada 3, elektronnya ada 3, maka protonnya juga ada 3. Sedangkan neutron adalah stabil, dia tidak ada memiliki muatan. Oke, nah di sini untuk muatan positif itu adalah proton, muatan yang negatif adalah elektron. Sebenarnya elektron, baik itu elektron negatif ataupun elektron positif. Oke. Nah, biasanya dalam suatu reaksi itu akan terjadi reaksi kimia karena terlepasnya tadi muatan tadi, baik itu muatan positif ataupun negatif, dia terlepas sehingga molekul tadi yang mana contoh di sini ada 3 elektron hingga terlepas satu. Ketika ini terlepas, maka ini menjadi tidak stabil. Kalau dia tidak stabil, maka dia membutuhkan elektron tambahan dari luar. Nah, ketika dia elektron tambahan dari luar, maka terjadilah ikatan. Oke. Dalam ikatan dalam massa, bahasanya dalam suatu massa itu ada namanya atom relatif dan juga MR atau molekul relatif. Untuk massa atom relatif itu hanya terdiri dari itu adalah atom dari satu atom saja. Contoh atom untuk C itu 12 atau dari massa atomnya. Nah,
Misalnya kita ingat, misalnya dalam satu atom itu ada namanya nomor atom dan ada namanya massa atom. Nah, nomor atom itu biasanya baru memiliki berapa? Itu mengindikasikan jumlah elektron yang dimiliki. Sedangkan massa atom adalah beratnya dari atom tersebut. Nah, massa atom tadi ada dua, massa atom relatif untuk satu atom atau massa atom molekul relatif. Massa atom molekul relatif ini adalah dia terdiri dari beberapa atom. Oke, massa molekul relatif itu untuk senyawa, sedangkan untuk atom relatif itu hanya satu atom. Nah, kalau kita lihat di sini, atom C itu adalah memiliki contoh dari senyawa C6H12O6. Untuk senyawa C6H12O6 atau disebut juga glukosa, nah di sini memiliki 3 atom, itu atom C, atom H, dan atom O. Nah, atom C di sini memiliki massa, nomor massa, massanya adalah 12. Kemudian nomor untuk hidrogen massanya 1 dan oksigen massanya 16. Nah, biasanya ada sedikit koma-koma seperti ini, maka bisa kita akan bulatkan menjadi yang terdekat. Contoh mungkin 12,1 jadi 12 atom, misalkan 16,8 bisa bulatkan jadi 7. Nah, di sini untuk atom, maka ketika kita ada 6 molekul, ada jumlah atomnya ada C ada 6, kemudian H12, O6, dan kita ingin menghitung berapakah massa relatif MR dari molekul glukosa ini, maka kita harus mengalihkan antara jumlah atom dengan massa atomnya. Oke, di sini. Di sini kita tahu bahwasanya jumlah atom C adalah 6, dan berat molekul dari satu C adalah 12. Dan juga seperti sama seperti hidrogen, hidrogen ini memiliki atom 1 dan nomor masanya adalah, dan sama oksigen memiliki jumlah atom ada 6, sedangkan masanya adalah 16. Sehingga kalau kita kali 6 kali 12 tambah 12 kali 1 dan 6 kali 12. Sehingga berapakah massa molekul relatif dari dari glukosa adalah 180. Jumlah massa ini kita akan gunakan untuk menghitung mol. Oke. Dan biasanya dalam satu molekul ini kita akan merefer kembali. Nah, mol itu dapat dari mana? Mol itu dapat dari jumlah atom relatif ataupun MR molekul tersebut. Nah, sehingga di sini rumus molekul itu banyak digunakan tadi untuk menghitung berapakah massa. Jadi sehingga rumus mol itu rata-rata bisa dihitung dengan cara massa molekul, massa relatif dibagi dengan atom relatifnya. Itu adalah jumlah massa atau jumlah berat dari suatu molekul dibagi dengan atom relatifnya. Untuk molekul, massa dibagi dengan berat molekul relatifnya. Nah, satu nol ada semua. Nah, tapi kalau oke, kemudian sehingga tadi kalau kita sudah mengetahui bahwa dalam satu ikatan ada atom relatif, ada massa relatif, kita akan menghitung ikatan kimia. Ikatan kimia, reaksi kimia. Reaksi kimia itu terjadi, reaksi kimia itu ada dua jenis. Pertama adalah reaksi molekul. Reaksi molekul ini adalah reaksi yang menggambarkan jumlah atom jumlah atom penyusun suatu molekul. Jadi rumus molekul adalah keseluruhan jumlah atom yang menyusun suatu molekul. Contoh seperti tadi glukosa C6H12O6 itu adalah molekulnya. Sehingga dengan rumus empiris itu adalah menggambarkan jumlah atom penyusun. Jumlah atom penyusun artinya adalah
jumlah atom susun ini seperti tadi. Kalau untuk C6 ini C6H12O6, rumus molekulnya adalah ini. Sedangkan untuk rumus empirisnya, berapakah rumus dasar dari satu molekul tersebut? Kita tinggal bagi saja. Untuk bagi 6 berarti adalah C, H2O, dan O. Ini adalah rumus empirisnya. Dasar dari rumus molekul tersebut. Nah, sehingga di sini tingkatan dari penentuan rumus kimia itu akan terbagi jadi tadi. Pertama kita tentukan dulu rumus empirisnya dan baru akan berapakah rumus molekulnya. Nah, rumus molekul ini biasanya kita susun berdasarkan dari berat jumlah massa yang ada tadi. Nah, supaya biar lebih gampang, ini kita akan membahas mengenai contoh soal. Dan tadi juga ada rumus molekul seperti H2O, rumus molekul adalah H2O2, maka rumus empirisnya adalah H dan O. Sedangkan glukosa dari C6H12O6, rumus molekulnya dan rumus empirisnya adalah CH2O. Oke. Nah, kemudian kita akan melihat contoh soal. Contoh soal, di sini ada hitunglah berapa berat molekul dan juga berat empirik dari formula empirik dari suatu komponen yang mengandung 74% karbon, 6,65 hidrogen, dan juga 17,3 nitrogen per berat massa. Oke. Nah, berat massa kita tidak disebutkan berapa. Nah, ini kita bebas, kita tentukan berapa, sehingga sini tetap saja ini ada suatu kompon, suatu senyawa, dengan berat massa bebas, tidak diikat. Terserah, mau boleh 1, 10, 100, 1000, silahkan. Yang kedua adalah suatu kompon, satu molekul memiliki formula. Formula empirik, rumus empiriknya adalah CH2. Jadi kita tahu bahwasanya formula senyawa ini memiliki rumus empiriknya CH2. Rumus dasarnya CH2. Tapi kita nggak tahu untuk berat molekul sekian 42 gram per mol. Nah, ada 42 gram per mol itu kira-kira merupakan rumus molekul apa? Kita nggak tahu, ini ya CH2 bisa menjadi C3H6, dan C2H4, kemudian C4H8 atau berapa. Sehingga kita akan mencari terlebih dahulu untuk nomor 2, berapakah pengali untuk rumus empirik ini sehingga menjadi rumus molekul. Oke, kita akan bahas secara langsung. Oke, contoh ini adalah tadi yang soal nomor pertama, kita memiliki komponen satu senyawa dengan kandungan 74% karbon, 8,65 hidrogen, dan 17,3 nitrogen. Dan tentukanlah berapa rumus molekul dan juga rumus empiriknya. Kita nggak tahu berapa. Nah, ini kita patokan saja. Untuk ini kita akan menggunakan beratnya itu adalah dengan berat 100 gram per 100 gram. Nah, kita tahu bahwasanya tadi karbon itu memiliki rumus molekulnya adalah 12, kemudian hidrogen itu adalah 1 atom relatifnya, dan nitrogen itu adalah sebanyak 14. Oke. Nah, di sini kita akan hitung dulu berapakah mol pada masing-masing senyawa tersebut. Oke. Nah, di sini kita hitung dulu berapakah molnya. Nah, cara menghitung mol tadi adalah massa dibagi dengan atom relatif. Nah, sementara kita akan hitung dulu berapakah persen massa dari komponen tersebut, karena dia ada komponen tadi. Nah, massa tadi, kita tahu bahwasanya total dari massa molekul ini adalah sebanyak 100 gram. Oke. Nah, kita kali 74 dibagi 100 dikali dengan beratnya adalah 100 gram. Oke. Nah, sehingga di sini
74/100 dibagi dengan 100 gram, maka jumlah berat masanya adalah 74 gram. Dan hidrogen adalah sebanyak 8,4 gram dan nitrogen sebanyak 17,3 gram. Oke. Nah, kemudian baru kita akan menghitung berapakah massa molnya tadi. Molnya bagaimana caranya? Mol tadi adalah massa mol sama dengan massa dibagi dengan MR atau AR. Oke, ini kita pakai AR karena kita akan menghitung persatuannya. Nah, sehingga di sini karbon di sini memiliki jadi 74 bagi dengan 12 dapat 6,17 mol. Kemudian hidrogennya adalah 8,4 bagi dengan 1, 6,4 mol, dan nitrogen adalah 17,3 dibagi dengan 14, 1,23 mol. Nah, sekarang kita akan tentukan berapakah rumus molekulnya terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk mengatur molekulnya kita bisa seperti ini. Di sini ada Nah, di sini ada kita buatkan C, H, dan N. Nah, tadi kita plotkan C-nya ada 6,17, kemudian 8,64 dan 1,23. Nah, di sini kita plotkan sini, kita masing-masing kita plotkan, dan ingat di sini ada 8,64. Ini kita buatkan ke atas ke 9. Jadi adalah 6, 9, dan 1. Nah, ini adalah rumus molekulnya. Dan bagaimana rumus empiriknya? Rumus empiriknya, kalau kita lihat di sini kita tidak bisa membaginya. Contoh, kita bagi 3, ini C2, H3, nggak mungkin N sepertiga, nggak mungkin. Sehingga di sini kita lihat di sini, untuk rumus empiris itu bisa dibuat jika bisa dibagi sama equal untuk semua molekul. Sehingga di sini untuk rumus molekul C, H, dan N itu kita anggap rumus molekulnya sama dengan rumus empirik. Sama, karena dia tidak bisa dibagi. Rumus dasarnya adalah sama. Oke. Kemudian, untuk yang soal nomor 2, soal nomor 2 ini kita menentukan kebalikannya. Kita akan menentukan berapakah rumus empirik dari rumus molekul dari suatu rumus empiriknya, rumus dasar. Jadi kita tahu bahwasanya suatu molekul, rumus empiriknya adalah CH2. Yang mana berat total molekul tersebut adalah 42 gram per mol. Oke. 42 gram per mol. Jadi masanya adalah 42 gram dan ini adalah per molnya. Oke. Nah, dari rumus ini tadi kita bahwasanya kita tahu untuk ini memiliki berat molekul atau molekulnya adalah C dan H. Tadi C itu atom relatifnya adalah 12 dan H adalah 1. Ya, kita kali C 12 kali 1 dan H adalah 1 kali 2. Sehingga di sini adalah memiliki rumus empiriknya molekulnya adalah 42 gram. Di sini massa molekul relatifnya adalah 42 gram sama dengan sebelah kanan rumus empirisnya. Oke. Nah, sekarang di sini totalnya adalah 12, C untuk NC 12 kali 1 dan H adalah 1 kali 2. Kenapa 2? Karena dia ada 2 atom H. Oke. Sekarang di sini adalah di jumlah ada 14. Sebelah kiri ada 42. Sehingga kita mencari berapakah nilai X ini. Nilai X ini kita cari dengan cara 42 dibagi dengan 14. Itu dapatnya adalah 3. Nah, 3, kita dapat 3, terdapat faktor pengalinya adalah sebanyak 3. Sehingga kita cari rumus molekulnya adalah rumus empirik terkait dengan pengalinya 3 tadi. Nah, 3 tadi kita kali adalah C kali 3 dan H kali 3. Sehingga dapatkan C6H, dapatkan adalah nilainya C3H6. Jadi rumus molekul untuk soal nomor 2 adalah C3H6. Oke. Nah, sehingga kita tahu di sini untuk mencari rumus molekul ataupun rumus empirik kita membutuhkan yang tadi adalah massa atom relatif ataupun massa molekul relatif MR. Oke.
Nah, untuk yang satu lagi, tadi ada contoh soal latihan, silakan nanti dikerjakan dikerjakan untuk absensi nantinya. Jadi soal yang satu ini akan dikerjakan untuk absensi. Jadi tentukanlah berapa rumus empirik dari formula komponen tersebut. Ini ada 9,2 gram, 2,0 gram sampel yang mengandung 2,8 gram nitrogen dan 6,4 oksigen. Oke. Nah, tentukan berapakah rumus empiriknya. Caranya gimana? Sama seperti yang nomor 1. Oke. Dan sini dapat berapa gramnya tinggal kalian bagi saja nanti. Lanjut. Nah, dalam suatu sebelum kita ingin membuat rumus kimia, kita harus tentukan dulu berapakah kandungan elektron yang ada pada masing-masing atom tadi. Nah, untuk menentukan kandungan elektron, menentukan jumlah elektron, kita harus dulu menentukan, kita harus mempelajari terlebih dahulu mengenai konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektronnya ada dua, ada model Bohr dan juga ada model Bohr, BHOR, dan juga model kuantum. Kurang lebih sama intinya. Oke. Nah, di sini untuk yang kita akan mengenai, jadi model Bohr atau kuantum sama, di mana suatu atom itu akan memiliki proton dan elektron. Nah, elektron ini biasanya dia memiliki layer atau kulit lah istilahnya, kulit-kulit. Di mana kulit itu adalah mulai dari kulit terdalam hingga kulit terluar. Kulit terdalam itu adalah berapa elektron, dan kulit terluar nomor 2 berapa elektron, 3 berapa elektron, dan 4 berapa elektron. Nah, di sini ada masing-masing jumlah elektron maksimum yang dimiliki pada masing-masing kulit tersebut. Untuk yang kulit pertama, yang satu adalah 2, kemudian 8, 18, 32 kelipatan misalnya. Nah, biasanya sifat dari elektron ini semakin terluar atau semakin besar atom tadi, sehingga sini kalau ada elektron tadi, itu elektron ini akan sama dengan nomor atom. Contoh, nomor atom H itu berarti dia memiliki satu atom elektron. Oksigen itu ada 6, nomor atomnya nomor 8. Nah, di sini nomor elektronnya jumlahnya adalah sebanyak 8. Sehingga antara nomor atom itu equal dengan nomor elektron. Nah, nomor elektron equal dengan nomor proton. Karena satu atom wajib memiliki pasangannya sama, satu elektron per satu proton. Nggak mungkin mereka kekurangan. Kalau mereka kurang, mereka kesepian, kurang satu lagi. Nggak ramai jadinya. Nah, sehingga di sini elektron ini semakin terluar, semakin banyak jumlah elektronnya, maka semakin tebal kulitnya. Semakin tebal kulitnya, akan semakin mudah dia untuk terlepas atau terefektivitas. Oke. Nah, kita akan menghitung pada masing-masing layer ini atau kulit ini akan memiliki jumlah elektron yang berbeda-beda. Kenapa? Semakin ke dalam, semakin kecil jumlah elektronnya, semakin keluar, maka akan semakin banyak jumlah elektronnya, semakin banyak, maka akan semakin dia mudah terlepas. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menentukan elektron, jumlah elektron per masing-masing layernya, kita tentukan berdasarkan dari tabel berikut, tabel ini. Bahwasanya untuk konfigurasi elektron, kita bisa menggunakan kuantum ataupun seperti ini, yang mana satu layer pertama yang ini, maka dia akan memiliki jumlah atomnya S pangkat 2. Kemudian yang kedua adalah layer kedua S2 dan P6. Jadi sehingga di sini sebenarnya untuk layer ini adalah memiliki namanya ini adalah KLMN, tapi elektronnya adalah S, P, D, dan F. Oke. Untuk jumlah elektronnya. Tapi nama kulitnya adalah KLMN. Dan sedangkan untuk jumlah elektronnya adalah mengikuti rumus S, P, D, dan F. Nah, kita lihat sini. Untuk layer pertama itu adalah 2. Jadi S1, S2. Kemudian bagaimana untuk yang kedua? Layer kedua kita mulai
dari yang S lagi. Jadi 2S2 dan 2P6. Oke, bagaimana yang ketiga? Yang ketiga adalah dari 3S2, 3P6, dan 3D10. Yang keempat gitu juga, dari 4S2, 4P6, 4D10, dan 4F14. Oke. Nah, di sini tertinggi adalah 32 elektron untuk yang kulit terluar. Maka F14 masih oke. Nah, contoh di sini adalah ion Mg. Untuk atom Mg. Atom Mg ini memiliki nomor atomnya 12. Oke, 12. Maka kita akan tentukan bagaimanakah elektron keluar dari atom Mg ini. Nah, contoh 12. Kita mulai dari yang pertama. Oke, 12. Untuk 12, maka akan kita lihat di sini yang pertama adalah 1S2, 1S2, kemudian 2S2, dan 4, dan 2P6, tambah 6, jadi 10, kemudian tambah 2S2, 2 ini tambah, jadi 12, tinggal 12, kita ada, nah jadi terus 3S2, oke? Jadi pangkat ini kita hitung, berapakah jumlah elektron ini, pangkatnya menunjukkan jumlah elektronnya. Nah, jadi kulit terluar dari Mg itu atomnya adalah adalah 2. Oke, layer ketiga. Layer ketiga dengan jumlah elektronnya adalah 2. Oke. Nah, untuk latihan kedua itu adalah tolong buatkan konfigurasi elektron berdasarkan 2 digit NIM, nomor induk mahasiswa kalian. Oke. Berapakah 2 digit NIM tersebut? Nah, untuk itu tolong misalkan contoh nomor 38. Nah, itu adalah atom apa dan tentukan berapakah konfigurasi elektron per masing-masingnya. Paham? Oke. Kemudian kemudian lanjut. Ntar saya hapus dulu. Nah, sudah hapus terlebih dahulu biar nggak ganggu slide selanjutnya. Oke. Kemudian lanjut. Nah, di sini adalah contoh contoh dari susunan elektron terluar dari masing-masing atom tadi. Nah, di sini atom telurnya ada yang 3D10, 3D10 dan lain. Rata-rata untuk atom yang jumlah atomnya sama pasti memiliki hampir sama. Ini kita masuk ke ikatan kimia. Ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini terdiri dari dua. Pertama adalah ikatan ionik dan kedua ikatan kovalen. Ikatan ionik itu adalah ikatan kimia yang terjadi antara dua unsur yang berbeda jenis. Beda jenis ya. Di mana unsur pertama ada atom yang terdiri atom ionik biasanya terbentuk dari atom yang satu berjenis logam atau golongan 1 dan sedangkan atom yang kedua adalah jenisnya adalah non logam atau golongan 8 dan oksigen dan juga hidrogen. H itu adalah golongan gas. Nah, kecuali golongan 1 dan 2 itu logam kecuali H ya, hidrogen. Hidrogen itu enggak berbentuk atau berwujud logam, tapi berwujud gas. Oke. Nah, di sini kita cek bagaimanakah ikatan yang terjadi antara untuk ikatan ionik antara logam dan non-logam. Non-logam biasanya gas bentuknya seperti gas. Nah, contoh yang pasti ikatan ionik ini adalah ikatan yang dilakukan berdasarkan pertukaran ion. Ion positif dan ion negatif. Ataupun nah, sehingga di sini kita ingat kita bahwasanya dalam satu tabel periodik semakin ke kanan itu elektron negatifnya semakin tinggi kadar elektron negatifnya. Karena gas itu lebih stabil. Oke. Dan contoh di sini, nah untuk ionik ini kita akan akan berkaitan dengan konfigurasi elektron tadi. Oke.
Nah, tadi konfigurasi atom tadi, bahwasanya kita akan menggunakan elektron terluar pada elektron yang ada pada kulit terluar. Contoh Li itu jumlahnya adalah litium, ini adalah apa namanya logam litium. Nah, di sini dia Li ini eh, dia memiliki nomor atomnya 3 sehingga di sini 1s2 dan ion terakhirnya elektron terakhirnya adalah 1. Sedangkan yang kedua F atau fluor, fluor ini nomor atomnya adalah 9 sehingga di sini ion terakhirnya adalah 5 karena 1, 2, 2 dan 5. Ini adalah 5. Jadi kulit terluar layer kulit terluarnya adalah 5. Jadi kulit terluar itu ada 7 elektron. Jadi yang pertama adalah 2s2 dan yang keduanya adalah layer keduanya untuk kulit keduanya adalah 5. Nah, kita pakai yang kelimanya ini. Nah, di sini karena masing-masing itu bermuatan positif dan negatif, sehingga di sini litium ini bermuatan positif, fluor ini bermuatan negatif, maka ikatannya akan menjadi sempurna di mana itu karena dia senyawa ion positif negatif, sehingga di sini Li tambah dengan F langsung satu ion ini akan pindah ke sini. Oke. Sehingga dia akan 6. Jadi sini ada terisi 1. Oke, jadi akan jadi 6. Nah, bagaimanakah reaksi yang terjadi? Yang mana di sini karena ada elektron, karena di sini litium ini ada proton dan elektronnya, dan proton positif dan elektron negatif, maka di sini yang dilepaskan adalah elektronnya, elektron keluar dari litium. Itulah satu elektron terakhir tadi. Dilepaskan, maka akan diterima oleh elektron dari si fluor tadi. Sehingga di sini ikatannya menjadi stabil. Oke. Yang kedua, itu adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini ikatan yang terjadi antara dua molekul atau dua atom yang antara dua atom sharing elektron antara dua atom, baik dia itu atom yang sama ataupun yang berbeda. Sehingga di sini ya, ikatan kovalen ini bukan berdasarkan jumlah ionnya, tapi adalah sharing elektron. Jadi baik dia itu sama elektron-elektron akan saling sharing. Oke. Nah, di sini untuk yang ikatan kovalen ini dia sharing elektron antar sama atom, baik dia atomnya yang sama atau tidak. Sehingga di sini biasanya untuk ikatan kovalen ini maka akan ditandai dengan tanda strip yang panjang. Contoh sebagai berikut, biasanya juga ikatan kovalen ini akan membentuk ikatan yang berbentuk oktat atau 8. Jadi dia memiliki 8 unsur yang sama, ciri khasnya. Contoh sebagai berikut, yang mana di sini kita memiliki fluor, contoh F, dan F ini memiliki 7 elektron dan 7 elektron keluar. Nah, bagaimana dia bisa berikatan? Karena di sini karena 7 elektron ini kovalen ini ikatannya ada 8. Sehingga di sini kita butuhkan 1. Jadi sehingga masing-masing cuma 1, maka ini saling berikatan. Oke. Nah, di sini kalau dia karena di sini ada satu yang sama, maka akan menjadi ikatan kovalen seperti ikatan tunggal seperti ini. Nah, untuk lebih jelas, ikatan kovalen ini saya akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, di sini contoh adalah ikatan kovalen air H2O. Nah, air itu H2O itu oksigen itu adalah tadi dia jumlah atomnya adalah nomor atomnya adalah 8. Sedangkan untuk kulitnya adalah 1s2 dan
Nah, di sini ion atom oksigen itu jumlah atomnya adalah 8, sehingga di sini kita tahu untuk konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, dan 2p4, 8. Nah, tetapi ion keluarnya itu adalah yang 6 ini. Oke. Nah, sehingga di sini jumlah ion keluar dari oksigen adalah 6. Oke. 6. Nah, 6 ini sedangkan untuk hidrogen itu adalah 1. Sehingga di sini supaya jadi 8 maka butuh 1 elektron hidrogen dan 1 elektron hidrogen lagi. Sedangkan untuk hidrogen supaya dia stabil itu harus jadi 2. Jadi 2. Sehingga di sini maka adalah jadi itu butuhkan juga masing-masing maka di sini hidrogen jadi 2. Maka di sini jadinya di sini 8 ikatan untuk hidrogen, oke, dan 2 ikatan untuk 8 ikatan untuk oksigen dan 2 untuk hidrogennya. Nah, biasanya untuk ikatan kovalen ini berkaitan dengan valensi, ikatan atau jari-jari dari si atom tersebut. Oke. Nah, di sini yang ini bisa sebutkan juga dengan seperti digambarkan seperti ini. Satu ini adalah dua atom. Dua elektron. Nah, sini ada juga ikatan ganda. Nah, ikatan ganda ini bagaimana contohnya? Ikatan ganda ini adalah ikatan yang dia memiliki 2 garis. Kalau satu garis memiliki 2 elektron, sehingga kalau 2 garis jadi 4 elektron. Contoh adalah untuk ikatan CO2. Nah, CO2, C ini kita tahu bahwa ada C itu adalah 12 tadi. Nah, kalau 12 berarti elektron keluarnya adalah 8. Oke. Dia butuh 12, 2, 2, 6, ya 2. Oke, 2. Nah, kalau 2, dia supaya jadi 8, maka butuh 4 lagi. Oke. Sehingga di sini ada 4 oksigen dan 4 2 masih dari valensi dari oksigen yang tadi ada butuh 2 dan juga 2 molekul oksigen. Sehingga sini ada C-nya jadi 8 dan ini juga jadi 8 pas. Oksigen ini jadi 8. Sehingga sini butuhkan CO2. Tapi jumlah ikatannya adalah seperti ini. Jadi 2 jadi 4. Makanya 4. Sedangkan kalau 3 gimana? Angka 3 sama. Angka 3 adalah dia kelipatan 3. Jadi sini ada 6. Oke. 6 tambah 2 8, 6 tambah 2 8. Sehingga sini ada 8. Jadi kovalen berkaitan dengan jumlah jumlah elektron menjadi 8. Oke. Kemudian dalam satu reaksi kimia biasanya itu terbentuk dari kalau kita istilahkan kita mencampurkan bahan-bahan menjadi suatu produk. Nah, bahan-bahan ini apa saja? Bahan ini bisa menjadi bahan-bahan yang ada di alam. Contoh sebagai berikut, kita membuat suatu produk glukosa, itu bahannya adalah karbon dioksida, CO2 ditambah dengan H2O. Nah, H2O ini maka reaktan bahan bakunya adalah reaktan, namanya reaktan bahan bakunya adalah reaktan, dan di sini untuk G itu adalah gas, L itu adalah liquid, S itu adalah sedimen atau padatan. Nah, di sini untuk reaktan ini biasanya dia akan merupakan sumber bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan satu produk. Dalam satu reaksi, itu ada namanya reaksi searah, ada nama reaksi dua arah atau berbalik. Reaksi searah itu adalah dia dari kiri kanan, sedangkan reaksi berbalik adalah dia tergantung dari kondisi tertentu, dia akan balik kembali menjadi produk. Menjadi reaktan atau menjadi bahan baku. Nah, sehingga sini reaksi berbalik ini akan dipengaruhi oleh suatu kondisi dari reaksi tersebut, seperti panas, tekanan, kemudian dan lainnya. Nah, kemudian di sini
Untuk reaksi ini akan pelajari kembali, akan kita pelajari selanjutnya di pertemuan selanjutnya, baik itu ada reaksi asam basa, reaksi produksi oksidasi, pengendapan, pembakaran, dan lain-lainnya. Oke, untuk lebih lengkap akan kita pelajari di materi selanjutnya. Saya rasa untuk hari ini cukup. Semoga semuanya mengerti. Jika ada yang tidak mengerti, silakan untuk memberikan komen dan juga komennya di Google Classroom. Jika silakan, nanti akan untuk absensi kita akan gunakan Google Form seperti kemarin untuk beberapa pertanyaan sebagai absensi. Saya rasa hari ini cukup, semoga semua mengerti dan kita tetap sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.